Selamat datang buat semua yang sudah kangen dengan MCM. Kita kasih tepuk tangan Tuhan buat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, bulan ini kita mau bicara soal komunitas. Saya mau sedikit sharing dulu tentang keberadaan MCM dan komunitas, mengawali kenapa sih gereja ini modelnya kayak gini gitu ya. Jadi ketika gereja ini didirikan pada tahun 2005 begitu ya, kita tuh belum punya konsep yang jelas mau bangun gereja seperti apa. Jam naikin monitornya sedikit aja. Jadi kita belum punya konsep gereja yang seperti apa sih yang kita mau, kira-kira seperti itu. Yang jelas kita mau sebuah gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh, dan ini kata-kata saya selalu gereja yang kuat gitu ya, jadi kuat, yang tidak punya masalah finansial. Itu salah satu yang saya doakan pada waktu mulai merintis pelayanan ini. Tuhan, saya gak mau kita punya masalah finansial, jadi kirimkan orang-orang terbaik-Mu yang bisa mengelola finansial kita. Dan Tuhan jawab doa kita gitu ya. Dan dalam perjalanannya gitu ya, gereja ini kan saya berasal dari gereja Sidang Jemaat Allah di Agape Tomohon. Dan sudah mengajar guru sekolah minggu aja gitu ya. Jadi bukan juga pendeta utama di sana. Hanya mengajar guru sekolah minggu dan namun sangat tertarik untuk membangun sesuatu gitu ya. Jadi saya orangnya, kalau Tuhan mempercayakan sesuatu yang baru, saya akan berusaha belajar supaya itu bisa jadi bagus, baik gitu ya. Dan kalau boleh yang terbaik di bidangnya. Jadi walaupun itu sulit, walaupun itu awalnya mungkin terasa belum tahu apa-apa, belum kelihatan apa-apa. Tapi kalau saya dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, maka saya selalu menantang diri saya untuk menjadi lebih bagus. Dan kalau boleh, kalau saya sedang mengerjakan sesuatu, maka sesuatu itu harus jadi yang terbaik di bidangnya gitu ya. Nah ketika memulai gereja ini gitu ya, tidak banyak gereja yang besar di Manado, tidak banyak. Yang banyak itu satu gereja GPDI di pusat gitu ya, itu salah satu yang terbesar pada waktu itu. Mungkin sampai ini masih salah satu yang terbesar. Saya nggak ngomongin gereja-gereja Katolik dan Protestan, saya ngomongin gereja aliran kita gitu ya. Jadi gereja Pantai Costa GPDI pusat, itu besar sekali. Saya tanya berapa? Waktu itu gitu ya mereka klaim 7.000 gitu. Lalu juga ada Ibu Leni tetangga kita gitu ya di Wanea gitu ya. Itu pada waktu MCM berdiri 2005 itu mereka lagi gede-gedenya, lagi hebat-hebatnya kira-kira seperti itu. Beberapa kali saya diundang main ke gereja sana, saudara-saudara, memperhatikan gereja itu. Wih, mewah saudara-saudara. Terbaik gitu ya, di tahun itu gereja itu memang yang termewah yang ada di Sulawesi Utara. Besar, megah. Sampai parkiran tuh orang mau parkir di sana pun sulit, orang berebutan pengen ke Wanea Plaza gitu ya. Dan kemudian lahir Metro Church, saudara-saudara, dengan melihat gitu ya, boleh bilang gereja-gereja yang sudah ada adalah gereja-gereja yang seperti itu. Bertanyalah saya kepada Tuhan, jadi ini gereja ini mau jadi seperti apa? Metro Church yang Tuhan percayakan kepada saya itu mau dikembangkan dengan cara apa? Akhirnya saya belajar, saudara-saudara. Kita pemimpin harus belajar, amin. Sampai hari ini masih belajar. Dan waktu itu saudara-saudara saya masih ngajar di STT Parakletos Solomon, saya masih punya akses di perpustakaan. Yang mana tahun itu internet belum ada secanggih ini gitu ya. Sudah ada internet gitu ya, tapi masih sangat lalot. Lalu kemudian belum ada AI juga. Dan ilmu kebanyakan cuma ada di perpustakaan. Hari ini kita bersyukur perpustakaan ada di tangan kita hari ini ya. Chat GPT dan lain-lain sebagainya, kita bisa tanya apapun, jurnal apapun bisa keluar. Tahun itu enggak, manual guys. Pakai buku. Mau cari buku pun mesti tahu tekniknya. Mesti tahu judulnya, mesti tahu penulisnya, mesti tahu di rak mana gitu ya. Bagi yang punya pengalaman berjuang di perpustakaan analog, boleh angkat tangan, lambaikan tangan, menyusun skripsi, bersin-bersin di buku-buku. It's amazing. Tidak, generasi sekarang mungkin bingung kalau masuk di laboratorium, ke library gitu ya, kalau kita biasa. Nah, saya akhirnya belajar, singkat cerita saudara-saudara, belajar tentang yang namanya gereja komunitas. Dari semua yang saya pelajari begini, tidak ada gereja yang bisa bertumbuh sehat dan kuat kalau tidak punya komunitas di dalamnya. Ini fakta dan survei dan data sudah dicatat di situ. Para pakar pertumbuhan gereja, ahli pertumbuhan gereja,
melakukan penelitian dan memaparkan hasil pertemuannya. Ada Peter Wagner, ada Ralph Neighbors, dan sebutkan nama-nama saudara, Cesar Castellanos. Semua adalah orang-orang, Pastor Yonggi Cho adalah orang-orang yang menemukan kebenaran di dalam Alkitab berdasarkan kitab Kisah Para Rasul pasal 2, bahwa kalau gereja mau bertumbuh secara masif, gereja harus bertumbuh melalui komunitas kecilnya. Semakin besar gerejanya, semakin banyak komunitas kecilnya. Jadi gereja itu membesar dan mengecil pada saat yang bersamaan. Itu rahasianya. Jadi tidak ada gereja yang besar yang tidak mengecil lebih dulu di komunitas-komunitasnya. Saya uji saudara-saudara. Dosen waktu itu. Semua yang dipelajari mesti diuji, betul nggak? Bener apa enggak? Saya pelajari saudara-saudara. Ternyata gereja-gereja yang bertumbuh sehat, kuat gitu ya. Dan masif pertumbuhannya, yes, adalah gereja yang terdiri atas komunitas-komunitas yang sehat. Jadi saya kemudian ambil keputusan, kalau orang mau sehat dan besar, mungkin orang akan jadi yang pertama di alirannya Torah, maka orang harus lakukan ini. Dan kita mengambil keputusan untuk Metro Church dijadikan sebagai gereja sel. Artinya semua jemaat Tuhan akan bertumbuh di dalam semua komunitas yang sehat dan kuat. Dirombak saudara-saudara. Dan ini bukan pengalaman yang mudah. Karena saya masih bekerja dengan generasi sebelumnya yang gak pernah lihat kebenaran ini. Yang gak pernah rasa kebenaran ini. Yang melihat itu sebagai sesuatu yang baru. Dan kita harus akui ada sebuah kelompok orang atau ada sekelompok orang yang agak sulit berubah karena pengalaman hidup. Bukan mau salahkan, tetapi karena keadaan mereka yang mereka selalu mencurigai perubahan. Tetapi kalau kita tahu kita bekerja dengan Tuhan, maka saya berusaha dengan segenap hati. Bagaimana caranya agar semua jemaat kala itu gitu ya, tua, muda, semua kalangan punya hati yang sama dengan gembala sidangnya. Untuk apa? Untuk mulai bangunkan yang namanya gereja sel yang sehat. Metro Church Manado. Kita buat banyak kebijakan. Gak boleh melayani kalau gak tertanam di sel. Memang benar. Siapa yang akan memonitor pertumbuhan saudara setiap minggu? Siapa yang akan menjadi tudung rohani saudara? Siapa yang akan menjadi bapak rohani saudara? Siapa yang akan menjadi teman rohani saudara? Apakah ide ini ketika disampaikan semua terima? Oh tidak saudara-saudara. Sampai hari ini di data kami masih ada 5% yang apapun yang gereja lakukan dia tidak mau berkomunitas. Apakah ini tanda bahaya? Ini bukan tanda bahaya, ini tanda gereja sehat. Bahwa dalam sebuah gereja memang tidak semua mau ikut semua yang mau dilakukan oleh gereja. Tetap ada orang yang apapun yang gereja lakukan, dorang tidak mau backing. Dorang suka ada di gereja situ. Dorang nih mau kemana-mana. Dorang cuma suka aja di situ dan tidak melakukan apapun yang diminta. But that's okay. That's church. Itulah gereja. Bukan tempat di mana, ini bukan dinas militer ketentaraan di mana semua saudara harus dipaksa melakukan apa yang saya mau. Nggak ada. Saudara semua saya yakin, seyakin-yakinnya berada di ruangan ini, berada di tempat ini, bergereja di Metro Church karena hati saudara terpaut kepada Tuhan dan saudara senang berada di sini. Amin. Jadi ketika kita memutuskan saudara untuk menjadi gereja sel, apa sih gereja sel itu? Gereja yang bentuknya cuma dua saudara-saudara, sel dan ibadah raya. Sel, CG saudara adalah tempat di mana saudara mengalami pertumbuhan rohani yang dibantu oleh teman-teman di sekitarmu. Dan kemudian jadi meskipun saudara berada di komunitas yang besar, saudara tidak sendirian. Saudara tahu loneliness, kesendirian, individualistis, itulah yang membuat masalah kejatuhan kita manusia makin panjang. Waktu Hawa jalan-jalan sendiri, datanglah ular.
Hati-hati dengan kesendirian. Kalau saudara mulai kesepian dan kesendirian, setan bisa datang dan menjatuhkan engkau. Itu sebabnya dia berusaha meyakinkan kepada jemaat Tuhan modern, ngapain ikut CG? Sendiri juga kok kamu bisa, yang penting datang ibadah hari Minggu. Ngapain sih repot-repot tengah minggu hadir di CG? Kamu bisa kok. Mana perintahnya di Alkitab? Kamu harus CG, kamu harus komsel. Nggak ada perintahnya. Tipuan iblis selalu nggak kelihatan tipuan. Karena kalau tipuan, saudara tahu tipuan dari awal, dia nggak bisa tipu orang. Tapi karena tipuannya nggak kelihatan sebagai tipuan, banyak orang terjebak dengan pemikiran itu. I'm okay without komunitas. Padahal saudara lupa, Allah pun berkomunitas. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Kalau dia melakukan sesuatu, dia ngomong dengan timnya dulu. Apa yang dia omong? Baiklah kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Jamak. Jadilah kita manusia yang serupa dengan Tuhan. Dengan esensi kemampuan bahwa kita nggak bisa hidup total sendiri. Itu sebabnya orang senang berteman. Itu sebabnya orang punya circle. Itu sebabnya orang punya geng. Itu sebabnya orang punya komunitas. Karena memang orang nggak kuat hidup sendiri. Amin. Si ikut teman kanan dan kiri bilang, hey, Nana, sudah teman atau masih sendiri? Gitu ya. Jadi kita adalah gereja sel. Kalau ada di antara jemaat sekalian yang belum tertanam dalam sebuah sel, mungkin saatnya untuk saudara bertobat dan kemudian masuk dalam sebuah komsel. I say it, saya bilang ini because I love you. Karena saya tahu nggak mungkin saudara akan bertumbuh tanpa komunitas yang sehat. Oke, kita memutuskan untuk menjadi gereja sel. Apa yang terjadi dengan gereja kita? Apakah gereja kita bertumbuh? Yes, bertumbuh. Menjadi salah satu yang paling masif pertumbuhannya. Tapi saudara tahu siapa musuh yang tidak mau kita bertumbuh. Tetap dengan strategi kita bisa capai target tertentu. Dengan cara tertentu kita bisa capai Metro Church yang mengalami pertumbuhan masif. Tetapi ingat, lawan kita bukan darah dan daging. Iblis tidak senang dengan pertumbuhan gereja yang sehat dan kuat. Mulailah dia bikin kekacauan-kekacauan. Tebak siapa yang akan dia kacaukan lebih dulu? Orang di dalam. Orang di dalam. Dia nak mau kirim rudal di luar. Dari luar karena orang kuat. Jadi dia masuk di dalam, dia akan hancurkan orang. Melemahkan kita dari dalam. Dengan apa? Filsafat, pikiran-pikiran dan lain-lain sebagainya. Mulai saudara-saudara, 20 tahun pelayanan. Ada sel yang sehat, kuat, dan bahagia. Tapi ada juga sel yang sakit. Sempat diinfus. Sakit lagi. Karena mungkin ada virus di dalamnya. Virusnya harus dikasih antibiotik. Ada yang sel awalnya menggebu-gebu. Akhirnya gak ada berita lagi. Ada pemimpin-pemimpin sel yang sangat setia awal. Belajar kepemimpinan. Sesudah bisa memimpin. Sudah tahu ceritanya. Saya ini berulang kali ketemu sama orang gitu ya. Waktu masih awal gitu, belum tahu apa-apa. Diajarin supaya jadi pintar kepemimpinan. Supaya bertumbuh dalam hal ini. Supaya bertumbuh dalam ini. Ketika mengalami pertumbuhan dan merasa pintar dan lain-lain sebagainya. Merasa, oh I don't need this community anymore. Saya nggak butuh lagi karena saya sudah lebih pintar. Jadi dia berada di sana hanya untuk menghisap ilmu. Dan kemudian sesudah dia merasa cukup puas, dia akan pindah cari tempat lain untuk menghisap lagi. Dan begitu terus hidupnya. Cuma mau mengambil dan tidak pernah mau memberi.
Itu mengerikan itu hidup seperti itu. Anyway, apakah ini berarti strategi gereja sel, gereja komunitas salah? Tidak ada yang salah kalau dari firman Allah. Justru serangan-serangan yang mendatangi gereja sel inilah adalah bukti bahwa gereja ini, sel ini benar. Bilang amin. Pendeta Hari Agus bilang kalau apa yang ngoni backing tak lalu mulus. Nyanda ada tantangan, nyanda ada hambatan. Cek mungkin kamu tidak sedang melawan kerajaan Allah. Mungkin kamu sedang berada atau melakukan kehendak kuasa kegelapan. Jadi santai. Tapi kalau dalam hidupmu kau mengalami tantangan, engkau mengalami pergesekan, engkau mengalami tekanan, itu tanda mungkin engkau ada di jalan yang benar. Setuju dengan Pak Hari? Saya setuju pada bagian itu. Dan sampailah kita di tahun 2026. Jatuh bangun. Tapi saya gak menyerah. Saya berdiam dalam proses. Bagi orang-orang yang tidak setuju, hanya satu doa saya. Nanti Tuhan yang ajar langsung pangoni. Kalau ngoni sonya nak mau dengar kamu pegang balas sidang. Kalau ngoni masih mau dengar ngoni pegang balas sidang, dengar. Mara kalau ngoni suri mau dengar ngoni pegang gembala sidang, nanti gembala sidang panggil atasan tertinggi untuk berbicara pangoni. Amin. Nyanak mau marah-marah lagi. So nyanak mau tekan-tekan lagi. So nyanak mau pakar-pakar rupa dulu. Karena semua so dewasa. Yang percaya bilang amin. Nah hari ini saudara-saudara, saya mau bicara tentang sesuatu yang kalau torang sama-sama biarkan itu akan menghancurkan torang semua. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19 kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama ya. Ini gampang ini ayat. 1, 2, 3. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudara tahu apa yang Tuhan suka? Ada di sini yang tahu apa makanan kesukaan Tuhan? Apa? Gak ada yang tahu. Saudara gak ada satupun di sini yang gak ada satupun yang tahu apa makanan kesukaan Tuhan. Tuhan Yesus paling suka makan apa? Apa tadi saya dengar? Iya, Tuhan Yesus tuh paling suka makan ikan. Bukan babi. Yang suka makan babi Pastor Melan. Tapi Tuhan Yesus itu makanan kesukaannya adalah ikan. Oke, ikan dalam arti yang sesungguhnya beberapa kali kita lihat dia memanggang ikan gitu ya. Dan dikasih ke murid-muridnya jadi dia jago baking barbecue. Tapi ikan juga dalam pengertian gitu ya. Ikan itu dalam bahasa Yunaninya ichthus. Yang artinya orang-orang percaya. Orang-orang yang mau ikut Yesus. Jadi tanda orang Kristen di awal itu ada lambang ichthus, itu ikan. Jadi tanda bahwa orang Kristen itu adalah ikan, artinya orang ini adalah ikan kesukaan Tuhan. Jiwa-jiwa yang datang kepadanya. Kita tahu bahwa Tuhan menyukai ikan atau Tuhan menyukai jiwa-jiwa. Dan kita kerja untuk mencari jiwa-jiwa. Dan kita hidup bersaksi bagi orang lain.
Pertanyaan nomor 2, apakah saudara tahu apa yang bikin Tuhan rasa muntah? Apakah saudara tahu apa yang membangkitkan kejijikan dan kebencian dari Tuhan? Yang saudara baca barusan itu yang ditulis Alkitab yang mendatangkan rasa benci dan rasa jijik dari Tuhan. 6 perkara yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang dimaksud dengan benci dan keji ini saudara-saudara, itu adalah artinya kalau benci bukan berarti Tuhan marah bagaimana gitu ya. Yang dimaksud dengan kekejian dan kebencian adalah sesuatu yang membuat Tuhan itu, kalau kata keji dari kata aslinya, membuat Tuhan tuh mual. Hal yang membuat Tuhan hilang selera makan. Mual. Itu ada di 6, bahkan 7. Hitung-hitung ini pastor cuma 6, kenapa jadi 7 gitu ya. Yang pertama, apa semuanya itu? Yang dibenci Tuhan, bahkan kekejian bagi, kekejian bagi hatinya. Kekejian bagi hatinya katanya sebenarnya di situ lebih tepat diterjemahkan kekejian bagi jiwanya. Nefes. Apa sih yang dibenci Tuhan dan menjadi kekejian bagi Tuhan yang membuat Tuhan mual? Yang pertama, mata sombong. Yang kedua, lidah dusta. Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. 5, kaki yang segera lari menuju kejahatan. 6, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan yang ke-7, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Bulan lalu orang ada belajar the body of Christ. Sekarang kalau saudara baca, kan kitab Amsal ini adalah kitab puisi. Jadi ini sastra. Jadi tulisannya itu sastra. Makanya si penulis kitab Amsal ini menulis 6 hal atau bahkan 7 hal ini tuh mulai dari atas. Mulai dari pertama mata. Mata sombong. Habis dari mata dia bilang lidah dusta. Habis dari lidah dia bilang tangan yang menumpahkan darah. Hati yang membuat rencana. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Which is ini menunjukkan satu tubuh gitu ya saudara-saudara. Dan orangnya itu yang tubuhnya itu saksi dianggap sebagai saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Luar biasa. Mata, lidah, tangan, hati, kaki, lidah lagi. Ulang. Mata, lidah, tangan, hati, kaki, lidah lagi. Seolah-olah seluruh tubuh manusia dipakai untuk melawan Tuhan. Bagaimana cara tubuh ini melawan Tuhan? Dengan melakukan semuanya itu plus ditambah yang ke-7, menghancurkan relasi. Itu dia yang ke-7, menimbulkan pertengkaran. Salah satu dosa yang paling dibenci Tuhan adalah menghancurkan relasi. Tuhan kita adalah Allah yang meninggalkan surganya jadi manusia untuk membangun relasi, untuk membangun hubungan. Jadi adalah wajar bagi Tuhan kalau Tuhan melihat orang-orang yang suka menghancurkan relasi, orang-orang yang menimbulkan pertengkaran, itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Nggak boleh terjadi dalam gereja Tuhan.
Karena kalau saudara melakukan apa yang dicatat di sini, saudara sedang memposisikan diri, saudara melawan Tuhan, bukan secara personal, tapi secara karakter. Saudara sedang face to face dengan Tuhan. Dan bagi Tuhan, membersihkan saudara, membentuk saudara bukan masalah. Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai krisis ekonomi. Tuhan bisa pakai presiden kita. Tuhan bisa pakai keputusan apapun untuk memproses kita. Kalau saudara masih against atau bertentangan dengan kehendak Allah. Serem ya? Gak mungkin saya mau khotbah 7 poin saudara ya. Mata apa, lidah. Gak pulang kita. Ini saya cuma ambil yang inti-inti aja. Yang paling pertama mungkin yang disebut itu adalah mata sombong. Amsal 6 ayat 17. Mengapa kita mulai dengan mata? Karena kesombongan dimulai dari cara kita melihat diri sendiri. Bukan melihat orang lain. Ketika kita melihat diri kita terlalu tinggi. Lebih tinggi dari yang seharusnya. Saya lupa saya dengar di mana begitu. Tapi saya yakin saya dengar dari sebuah khotbah. Itu orang bilang oh iya. Itu hamba Tuhan yang telepon saya. Dia bilang, kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan gini. Kita boleh merasa lebih pintar. Tapi kita gak boleh menganggap orang lain lebih bodoh. Itu diulang-ulang 3 kali. Saya nggak tahu juga dia bilangnya ke saya. Tapi dia nggak lagi khotbahin saya. Dia lagi marah sama orang lain. Gitu ya. Lalu dia curhat sama saya. Dia bilang kita jadi hamba-hamba Tuhan. Saya kira dalam hati itu bukan cuma hamba Tuhan. Kita juga manusia. Kita nggak boleh terlalu menganggap diri hebat dan pintar, gitu ya. Kita boleh saja menganggap kita lebih pintar dari orang lain, mungkin karena pendidikan kita, mungkin karena pengetahuan kita, tapi kita tidak boleh menganggap orang lain lebih bodoh dan lebih rendah dari kita. Karena itu 2 tindakan yang berbeda. Bahaya itu saudara-saudara. Karena kejatuhan selalu dimulai dari kesombongan. Saya tanya di ChatGPT saudara-saudara, karena saya pernah nonton itu 7 Deadly Sin. Saudara bisa cari di situ. Jadi gereja memutuskan 7 dosa yang mematikan. Saya kalau udah waktu saya mau khotbah itu 7 dosa yang mematikan satu demi satu. Karena rupanya bagus gitu ya. Jadi para bapak-bapak gereja memutuskan ada 7 dosa yang mematikan. Mengapa disebut dosa yang mematikan? Karena dari dosa ini melahirkan dosa yang lain. Dari 7 dosa ini melahirkan jenis-jenis dosa yang lain. 7 Deadly Sin, ada filmnya menurutku, kalau nggak salah ingat. Saya pikir, bagus sekali ini kalau diajar kepada jemaat MCM sekarang. Nah salah satu dari 7 Deadly Sin itu adalah kesombongan. Nomor 1, pride. Pride lah yang membuat Lucifer tertendang dari surga. Pride lah yang membuat menara Babel dibangun dan orang jadi kocar-kacir. Pride lah yang membuat orang Farisi sampai saat terakhir. Bahkan Yesus telah digantung di hadapan mereka pun. Mereka masih tidak percaya bahwa dialah juru selamat yang mati bagi dosa-dosa mereka. Apa yang menghancurkan sebuah sel? Kesombongan. Mata sombong. Dunia belakangan ini kita diajarkan untuk believe in yourself. Follow your truth. You are enough. Banyak kata-kata motivasi diri. Saya kemarin ngomong dengan satu wanita. Dia sharing bahwa dia sedang mengikuti sebuah program yang namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Sudah pernah dengar itu?
Itu bagaimana kita memprogram ulang cara pikir kita dan lain-lain sebagainya. Saya bilang saya gemar mengikuti seminar saya. Banyak gitu ya seminar perkembangan hidup dan lain-lain sebagainya. Namun ketika mau sampai di titik NLP saya selalu stop. Saya bilang gak boleh. Kenapa? Karena NLP ini gitu ya akarnya sesudah saya pelajari. Akarnya itu adalah New Age. New Age itu adalah dosa yang timbul di Taman Eden. Itu yang iblis dah bilang Pak Hawa. Ngani mau nggak so jadi sama dengan Tuhan? Ngana loh kalau ngana itu tawaran yang sulit ditolak oleh siapapun. Are you sure you nggak mau jadi Tuhan atas dirimu sendiri? Jadi Tuhan itu enak loh, kamu bisa mengendalikan segalanya, kamu bisa mengatur segalanya. Kamu bisa atur segalanya. Kalau kamu Tuhan. Dan tawaran itu sangat menggiurkan. Even Hawa yang sangat dekat dengan Tuhan pun, ya kayaknya enak benar ya jadi Tuhan. Tinggal merentah-merentah doang. Daripada kita mah diperintah-perintah, enak jadi Tuhan yang bisa mengendalikan segala sesuatu. Apa sih yang ditawarkan kepada Hawa? Kendali. Bahwa kamu bisa jadi Tuhan. Dan itu yang ditawarkan. Dan kita memang sudah lihat di Alkitab, kita manusia itu diciptakan hampir sama dengan Allah. Mazmur bilang. Jadi Allah di sini orang hampir memang sedikit sekali. Orang bisa melakukan banyak hal, hampir sama dengan Allah. Waktu Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapakah engkau sehingga engkau begitu mengasihi aku? Lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan siapakah kami sehingga engkau menciptakan kami hampir sama dengan engkau? Hampir, sama hampir, kurang sedikit. Saya bilang bahaya. Kalau kita sudah merasa kita menjadi Tuhan dan maka saudara berseberangan dengan Tuhan. Itu bentuk kesombongan. Tertua yang ada di Alkitab. Bagaimana kita ingin menjadi Tuhan. Ingin mengendalikan segala sesuatu yang seperti itu. Sebabnya film Avatar tuh orang suka sekali. Karena kita mulai berpikir, kalau kita punya kendali sehebat Avatar bisa mengendalikan air. Bisa mengendalikan api, bisa mengendalikan ini. Kenyataannya kita mengendalikan diri kita aja, kita hancur-hancuran kok. Jangankan mengendalikan api, mengendalikan diri kita pun kita masih kacau balau. Jadi Tuhan bilang jangan, bahaya di mata sombong. Dan begini saudara-saudara. Kesombongan yang tersombong, itu bukan bilang begini, saya hebat, saya jago, bukan. Itu level 2, ada kesombongan yang paling tinggi. Mau tahu? Yang bilang begini, enggak usah ajar Pak kita lebih tahu dari Ngana. Dia enggak bicara tuh kesombongan itu. Kesombongan yang sesungguhnya bukan bilang, kita kok tahu kita jago di situ, bukan. Tapi bilang, badiang di situ Ngana. Karena kita lebih tahu dari Ngana. Saya ingat waktu tim Next Gen kita penginjilan, saudara-saudara, anak-anak remaja kita pelayanan penginjilan. Jadi di camp mereka diinjili. Datanglah mereka saudara-saudara di satu rumah. Si bapak lagi duduk di depan beranda rumah sambil ngerokok. Datanglah anak-anak, permisi om. Izin boleh mau sampaikan sesuatu. Oh iya. Lalu mereka mulai penginjilan. Ketika mereka mulai kesaksian, om nambahin. Badiam situ ngoni. Ngoni belum lahir kita so tahu semua itu. Jadi enggak usah bercerita itu. Om so tahu, om so berapa puluh tahun jadi pelayan di gereja ini. Nggak usah bilang itu Pak Om. Akhirnya si anak itu bilang, om boleh jo terang berdoa kan? Oh iya kalau berdoa boleh. Coba lihat.
Bukan karena apa saudara? Karena merasa nggak bisa diajar lagi, nggak perlu diajar lagi. Itu bahaya dalam sebuah komunitas. Kalau orang-orang yang di dalamnya punya spirit, bukan lagi spirit murid, saya so tahu, saya sudah bisa perlu diajar lagi. Itu akan menghancurkan komunitas itu. Oke, itu sangat berbahaya. Yang kedua, ini disinggung 2 kali. Dusta, lidah dusta dan saksi dusta. Ini sangat menarik. 2 dari 7 dosa yang dibenci atau merupakan kekejian dari Tuhan itu adalah kebohongan atau manipulatif. Tuhan ini adalah Tuhan yang sangat serius dengan kebenaran. Nah saudara-saudara, kebohongan itu sekarang ini telah banyak turunannya gitu ya. Kata manipulasi ini telah banyak turunannya. Kalau zaman dulu kebohongan begini, jadi ini kebenaran. Lalu kamu bilang yang tidak benar, itu berarti bohong. Jelas. Somaka ngana, kok ngana somaka ngana bilang ndak, belum, itu bohong. Tapi hari ini saudara-saudara, kebohongan itu tersusun dengan sastra yang sangat baik. Kata-kata manipulatif. Yang tujuannya untuk mengaburkan fakta, untuk menenggelamkan kebenaran, menutupi kebenaran. Jadi kebohongan bukan lagi tidak menyatakan kebenaran, kelasnya naik, menutupi kebenaran. Dan itu berbahaya saudara-saudara. Dari lidah dusta sekarang menjadi saksi dusta. Manipulasi kebenaran. Gini, contoh. Hey Andrew, ada di mana? So di jalan. Nomor 1 dia enggak berdusta. Karena dia memang dari jalan. Tapi pesan yang dia mau kirim kepada penerima adalah dia sondak lama mau sampai. Sudah kuat, so di jalan. Padahal, jadi itu bukan kebohongan. Faktanya dia memang sudah di jalan. Padahal dia tahu persis maksud dari peneleponnya untuk bertanya dia ada di mana, posisinya di mana. Dan tujuannya apakah kamu mau datang tepat waktu atau tidak. Itu sudah tahu. Tapi karena pertanyaannya hanya itu, sudah. So di jalan. Di jalan mana nggak ada yang tahu. Itu salah satu bentuk manipulasi kebenaran yang mohon maaf hari ini semua orang lakukan. Dan merasa itu bukan bohong. Dan memang kita gak sedang bohong kan pastor? Memang kok dari jalan di atas jalan raya. See? Atau orang bilang sadiki leh. Ternyata enggak sadiki. See? Coba lihat. Mulai dari lidah dusta berubah menjadi saksi dusta. Artinya orang yang pintar memanipulasi kata-kata gitu ya, sehingga kata-katanya nggak bisa dipegang. Karena ketika dikonfirmasi nanti, dia nggak merasa salah, dia nipu, dia nggak merasa, iya memang betul, kita ada di jalan. Saya tidak berdusta, but you use it for manipulation. Untuk memanipulasi pikiran orang lain. Dan itu bukan di hadapan Tuhan kayak, oh gak apa-apa itu pinter, kamu manusia pinter. Kita bisa memintari manusia yang lain, tapi kita gak bisa memintari Tuhan. Iya, betul. Terima kasih. Wow. Kadang kita nggak membunuh seseorang dengan pedang. Kita bisa membunuh seseorang dengan kata-kata kita.
waktu kita menceritakan ketidakbenaran tentang seseorang. Itu tuh lidah dusta. Hati-hati dengan terang pelida. Terang pelida ini bisa membangun atau membunuh. Dan di mana semuanya itu bisa teruji? Selain dari dalam komunitas. Amsal 6 ayat 19 yang paling terakhir. Memecah belah persaudaraan atau persekutuan. Saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Kenapa pertengkaran saudara? Karena komunitas adalah sebuah keluarga. Mazmur 133 ayat 1 bilang, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi di setiap kerukunan ada berkat yang menuju ke sana. Kalau orang bertengkar terus, pasti berkat tidak akan mengalir di sana. Tapi bertengkar dan kerukunan mesti dipahami dengan jelas juga. Karena saudara tidak bertengkar bukan berarti saudara rukun. Kalau saudara menyimpan kemarahan. Kemarahan di sini bukan amarah. Bukan anger, bahasa Inggrisnya wrath. Jarang dengar toh? Itu salah satu dari 7 deadly sin, wrath. Bagaimana saudara berusaha dalam diam saudara membunuh orang lain. Waktu saudara disakiti, waktu saudara dilukai, saudara bilang, I'm done, I'm finished. Tapi you are not done, you are not finished. Saudara building sesuatu, tunggu ngana. Tunggu ngana, nanti ngana liang. That's a wrap. Bersambung di khotbah minggu depan. Hari ini cukup untuk hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Intinya alangkah bahagianya kalau orang hidup rukun dan damai. Mata sombong gantinya apa? Rendah hati. Lidah dusta gantinya apa? Perkatakan kebenaran. Sepahit apapun kebenaran itu. Tangan membunuh jadi tangan yang menyelamatkan. Amin. Hati yang merancang kejahatan diganti dengan hati yang taat. Kaki yang menuju kejahatan menjadi kaki yang membawa damai. Saksi yang dusta diganti dengan menjadi saksi yang setia. Orang yang suka memecah persaudaraan menjadi orang yang mendamaikan. Semua itu akan terbentuk dalam sebuah komunitas. Kalau saudara cuma datang ke gereja hari Minggu pulang lagi gak ada orang yang tahu dengan hidupmu. Mungkin kelihatannya nyaman-nyaman karena gak ada orang yang mencampuri urusan hidupmu. Tapi ini bukan soal campur-mencampur urusan hidup. Ini soal bagaimana manusia menajamkan sesamanya. Artinya kamu hanya akan bisa tajam kalau engkau ada manusia di sekeliling kamu. Kamu tidak akan pernah tajam kalau kamu tinggal di antara bebek-bebek. Kamu tidak akan pernah tajam kalau kamu tinggal di antara sapi-sapi. Kamu tidak akan pernah tajam sekalipun kamu tinggal di dalam tambang. Kamu hanya bisa tajam kalau kamu di sekelilingmu ada manusia. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Siapapun yang ada di sekelilingmu ditempatkan Tuhan untuk membuat engkau makin tajam secara rohani, secara spiritual bertumbuh kepada Tuhan. Coba lihat kanan dan kiri. Kau bilang, ngana kotek tunggu saya tajam pak kita. Berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi mari kita bangun apa yang dikasihi Tuhan.
Kalau orang so tahu bahwa itu hal dibenci oleh Tuhan, jangan orang lakukan. Amin.